Pengoperasian dan Kewirausahaan. Dan hari ini saya hadir di salah satu tempat yang sangat amazing ya untuk anak-anak muda, yaitu di YES Young Entrepreneur School Sulawesi Selatan. Nah, tadi kita akan banyak berbincang-bincang tentang bagaimana sih program YES ini dalam rangka untuk membentuk wirausaha muda di Makassar dan sekitarnya sebagai satu jawaban atas kebutuhan milenial saat ini, di mana peluang-peluang berwirausaha, peluang-peluang untuk berentrepreneur sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang. Dan di samping saya sudah ada Bapak Aziz selaku Kepala Sekolah YES. Ya, gimana Pak Aziz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Ya. Gimana rutinitas hari-harinya? Ya cukup lancar dan alhamdulillah tetap semangat. Kalau pentingnya adalah 3M. 3M ya. Ya. Nah, selalu baik. Saya langsung aja menuju ke pokok perbincangan kita hari ini Pak, yaitu tentang YES ya. Saya lihat bahwa saat ini memang dibutuhkan pola-pola pelatihan di mana yang menyasar pada generasi-generasi muda ya. Ya. Kemudian kemarin saya sempat mereview dan juga melihat beberapa postingan di teman-teman, ternyata ada satu lembaga yang memang khusus untuk melatih para kaula muda, anak-anak muda. Ya. Nah, boleh diceritakan Pak, apa sih YES itu Pak? Ya, makasih Mas Ali. Ya. Ini YES seperti yang disebutkan tadi adalah sebuah sekolah informal. Informal ya. Iya. Nah, Didirikan sejak tahun 2018 yang 2018 yang lalu ya. awal tahun. Awal tahun. Nah. Ini adalah sebuah inisiasi yang digagas oleh Pak Malik Faisal. Pak Malik Faisal ya. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama teman-teman dari konsultan PLUT dan beberapa support dari pemerhati kewirausahaan. Pemerhati kewirausahaan. Ya. Ini tentunya sebuah gerakan yang dilakukan oleh teman-teman melalui lembaga YES ini, Young Entrepreneur School Sulawesi Selatan ya. Yang intinya adalah menyiapkan generasi milenial yang punya spirit kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya. Oke. Kenapa? Karena negara membutuhkan orang-orang yang meminati dan masuk pada dunia entrepreneur. Ya. Oke, ya. Seperti itu Mas. Dan tentunya ini bahagian dari keinginan pemerintah untuk tetap mendorong lahirnya entrepreneur muda di Sulawesi Selatan. Karena kenapa sumber daya alam kita ini harus digarap dan dikelola oleh anak-anak muda. Anak-anak muda Ya. gitu ya. Seperti itulah makanya teman-teman yang dimotori oleh Pak Malik Faisal sebagai Kadis Koperasi dan UKM waktu itu merasa terpanggil untuk mendirikan sebuah sekolah informal. Sekolah informal. Intinya adalah menggembleng ya, menggembleng. Kemudian kenapa lebih memilih anak-anak muda, Pak Nah, Aziz? ini ya. Karena kenapa kita ini akan membentuk generasi ya. yang milenial 5, 10, 15 sampai 20 tahun ke depan. Nah, kalau kita persiapkan mereka yang usia dini yang mudah untuk memahami, mudah untuk menggunakan IT, karena Ya, zamannya betul. sekarang sudah harus diawali Harus dari digital ya, anak-anak. harus ke digital ke sana ya. Oke, Iya. baik. Kemudian gini Pak Aziz, jadi karena anak-anak muda, jadi kemudian yang menjadi target utamanya nih apa? Jadi anak muda ini ketika sudah dilatih di tempat ini, kemudian output atau outcome yang didapatkan dari pelatihan ini apa Pak Aziz? Ya, kita sasarkan sesungguhnya adalah usia SLTA, khususnya kelas 1, kelas 2. Kelas 3 ini kita tidak akan ganggu karena mereka pada persiapan masuk perguruan tinggi, begitu perguruan tinggi negeri atau swasta. Ya. Jadi kita sasar pada anak-anak yang SLTA usia. SLTA ya. Kita ingin mereka melahir anak-anak muda yang punya jiwa, punya semangat, punya skill untuk menjadi seorang entrepreneur, dan itu akan terasa manfaatnya pada waktu-waktu ke depan. Ke depan ya. Iya.
Nah, kemudian dorongan-dorongan apa saja Pak Aziz ketika anak-anak muda ini kan dalam posisi yang labil artinya ya. Jadi ketika kita ingin melatih mereka untuk lebih cenderung ke kewirausahaan, kira-kira kiat-kiat apa yang dikembangkan oleh Yes ini sih? Ya, karena memang tujuan kita adalah membangun mindset dan keterampilan kewirausahaan sejak dini, maka pola pembelajaran yang kita lakukan adalah dengan suasana yang fun, Ya, ya, oke ya. kemudian didominasi pada praktek. Praktek ya. Itu hanya sekitar 20% teori. 80% itu banyak praktek dan ya. Kita batasi hanya 20 orang per kelas. Per kelas ya. Sehingga interaksi antara fasilitator dengan anak-anak kita itu sangat dekat sekali. Dekat sekali, Saking dekatnya mereka merasa menemukan jati dirinya, dia mengungkapkan apa idenya, apa yang akan dikembangkan. Karena sekolah ini betul-betul dikelola tanpa tekanan, sangat fleksibel dan kami sering bersama dengan adik-adik anak-anak kita itu. Kemudian juga mungkin mereka juga menemukan feel di sini ya, bahwa oh saya ternyata benar-benar punya satu potensi ya. Ketika udah dilatih kedepankan, oh mindset Anda harus gini, kemudian pasti mereka akan menemukan secara otomatis bahwa mereka punya potensi untuk berwirausaha. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi jangka panjangnya Pak Aziz, mungkin dari visi misinya menyiapkan generasi, kita tidak bisa lihat 1-2 tahun ini, tetapi kita akan rasakan jangka panjangnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka bisa tidak menjadi beban bagi pemerintah. Artinya pertama, tidak jadi pengangguran. Mereka menjadi produktif, kreatif, menciptakan usaha yang dikelola secara kreatif dan tentunya pendekatannya pada penggunaan IT ya. IT dan tentunya yang paling kita harapkan adalah mereka bisa mempekerjakan orang. Dan terbukti bahwa Yes dengan 2 kali wisuda itu alumninya sudah kelihatan. Jadi teman-teman sobat vokasi dan kewirausahaan, jadi ini salah satu peluang ya, dimana ketika mungkin yang nonton di channel ini ada keluarga atau ada keponakan, ada adik-adik yang usianya masih belia, yaitu antara 15 sampai 18 ya. Pak Aziz kelas 1 sampai kelas 2 ya. SLTA baik SMK atau SMA atau madrasah aliyah. Nah, ini bisa dijadikan kesempatan untuk digembleng menjadi seorang wirausahaan benar-benar di usia muda. Dan tentunya dengan beberapa supporting yang ada di sekolah ini, teman-teman atau adik-adik yang nantinya masuk di lembaga ini jangan pernah ragu, karena saya yakin dengan dukungan nanti akan kita tanya juga Pak Kepala Sekolah bahwa supportingnya kayak apa sehingga bisa menjamin bahwa peserta yang didominasi usia muda ini benar-benar kita bisa menjadi seorang lembaga punya pola pembelajaran yang berbeda-beda ya. Nah, kira-kira yang dikembangkan di Yes ini seperti apa sehingga dijamin istilahnya, digaransi bahwa akan bisa menjadi seorang wirausahawan yang unggul di usianya ini. Yang seperti apa Pak? Gini, tadi kami sudah menyatakan bahwa sekolah formalnya, tugas-tugasnya, kemudian target-target sekolah kita tidak akan ganggu. Ya betul ya, target sekolah tetap dilaksanakan ya. Jangan karena mereka ikut Yes kemudian pembelajarannya terganggu, terbengkalai Dengan Yes ini karena polanya adalah pola pembelajaran di Sabtu Minggu ya. Kita lakukan selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu yang kita lakukan adalah di bulan pertama fokus di mindset. Memang benar-benar harus dicuci betul ya mindsetnya. Pokoknya anak itu harus ngerti dengan wirausaha dia bagaimana, kemudian potensinya, dan itu kita tidak terlalu banyak berteori. Kita hanya memperlihatkan orang-orang sukses, kemudian mereka bisa dengan
senang dengan membahas dengan bersama dengan kita, memecahkan masalah-masalah itu. Ya, Kemudian betul. kita betul-betul bersama dengan anak-anak didik kita itu kayak problem solvingnya di sistem wirausaha. Oke, Itu, ya. jadi yang pertama teman-teman sekalian, Iya. sobat vokasi dan kewirausahaan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana mengubah mindset. Nah, mindset jadi ketika masuk, kemudian diubah mindsetnya menjadi seorang wirausahawan. Nah, disitulah nanti ketika dia udah ngeklik tentang mindset itu, maka tinggal bagaimana kita bisa memberi langkah-langkah selanjutnya, begitu Pak Iya. Aziz ya. Jadi yang pertama mindset. Nah, yang Mindset. kedua Di Pak Aziz? bulan kedua. Di bulan kedua pertama tadi mindset ya. Ya. termasuk menghadirkan narasumber yang memang pelaku usaha, Pelaku anak-anak muda usaha, yang anak-anak sukses muda, story. success story ya. Success story itu kalau kita hanya cerita tentang orang-orang berhasil tapi tidak dihadirkan di hadapan kelas, Ya, kurang nendang ya, nendang. kurang nendang. Tapi Jadi, kalau kita hadirkan anak-anak muda yang ternyata mereka bisa melihat, kemudian kita bawa juga ke tempatnya mereka atau lihat. langsung apa namanya visit ya, company visit ya. Ya. Jadi kalau polanya misalnya kita bawa ke perusahaan atau kantor-kantor perusahaan besar, mereka nggak bisa melihat apa yang terjadi. Betul. Tapi ya. kalau di UKM, kemudian anak-anak muda yang kelola, dia bisa menyaksikan, ternyata seperti ini. Jadi Seperti ini. Oke. dia bisa menghitung, dia bisa melakukan mulai dari produksi, kemudian pemasarannya, kemudian bagaimana mengelola uang. Iya, ini kita ajari yang sangat penting ya. Iya. Karena kenapa kalau mereka memiliki modal kemudian tidak bisa mengelola kan agak kesulitan. Agak kesulitan juga. Ini anak-anak kita udah. Jadi saya menyampaikan pada siswa-siswa kita itu bahwa Anda itu adalah siswa yang luar biasa, Siswa luar biasa, punya kemampuan, punya skill yang berbeda dengan siswa yang lain. Karena kenapa? Kalau di SMA yang hanya sekolah dari waktu ke waktu, tetapi tidak ikut DS, ya bagaimana mengelola usaha, bagaimana mengelola keuangan usaha, bagaimana marketingnya, bahkan kita ajari loh yang bagaimana desain kemasan. Karena di sini di sekolah YS ini alhamdulillah ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Oke. Ya. Jadi setelah dibangun mindsetnya dengan menghadirkan beberapa pelaku usaha muda ya, kemudian juga kita ajak juga langsung terjun ke lokasi usaha sehingga dia paham, ternyata begini-begini, bisa juga lihat produksi, kemudian juga bisa melihat mungkin dari sisi keuangannya, pendapatan seorang wirausahawan itu kayak apa. Nah, itulah setelah itu dia akan merasa terbuka wawasannya, kalau begitu saya harus menekuni wirausaha. Jadi caranya memang kalau dalam proses pembelajarannya tidak hanya sekedar teori saja ya Pak ya. Teori tadi disebutkan Pak Aziz cuma 20%. 20%. 80% ada praktek nanti dari sisi, mungkin juga nanti dari sisi produksi juga mungkin dikembangkan juga ya Pak ya. Kemudian setelah produksi, diajak juga ke kunjungan ke lokasi-lokasi usaha di mana disitulah nanti akan menemukan ya, banyak interaksi. Akhirnya dia mengetahui bahwa berwirausaha itu nikmat, berwirausaha itu menyenangkan ya. Akhirnya dia mulailah di situ menjadi satu generasi yang memang benar-benar dia kepingin betul, punya motivasi, punya keinginan yang kuat untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke, good. Nah, kemudian saya teringat dengan ini Pak Aziz, dalam proses pembelajaran memang kita kenal namanya experiential learning ya. Jadi pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman ya. Dan ternyata memang ini lebih kuat daripada hanya cerita teori, cerita-cerita tanpa dia juga merasakan langsung. Ketika dia kunjungan kan pasti merasakan langsung bahwa di usaha itu yang dikelola adalah ini. Akhirnya dia merasa yakin, kalau begitu kalau si pebisnis ini bisa, pasti si siswa ini juga merasa, kalau begitu saya juga bisa. Nah, disitulah mungkin muncul mindset dan motivasi yang tinggi, mereka ingin menjadi seorang wirausahawan gitu ya Pak Aziz. Di bulan kedua itu Mas sudah kelihatan anak-anak kita ada ide bisnisnya, bahkan sudah pada muncul produk-produk yang luar biasa di bulan kedua. Tapi kita berikan pendampingan terus, misalnya dari sisi
produk itu sendiri, kontennya, desainnya, Iya. kemudian kemasannya. Pada akhirnya mereka bisa langsung ke lapangan. Oh, ke lapangan. Oke. Iya. Karena ada selling skill-nya, Mas. Ada selling skill Selling juga. skill itu kita target. Misalnya di bulan kedua itu kita kasih modal, Modal? kemudian tanpa bunga misalnya. Yes, good. Mereka buat produknya jual di seluruh momen-momen yang terbaik. Kalau dulu sebelum pandemi kan ada Car Free Day, ada pameran, apa semua kita libatkan. Alhamdulillah ada yang sampai dapat keuntungan 150% dari modal ini. Dari modal yang Kemudian dia dikelola, kembalikan, ya? dia kelola. Jadi itu dia buat proposal ya, apa yang mau dia lakukan, apa yang dia mau jual, apa yang produknya, siapa timnya. Jadi dengan cara itu betul-betul mereka seperti pengusaha yang sesungguhnya. Oke. Jadi memang di sini dalam waktu yang singkat memang sudah langsung dibentuk ya, mulai dari kecepatan berpikirnya, kreativitasnya, kolaborasinya gitu ya, karena memang berwirausaha ini tidak bisa langsung bisa kalau kita jalankan sendirian, tapi kita harus berkolaborasi. Makanya setelah tadi teman-teman sekalian, bulan pertama diubah mindsetnya, kemudian bulan kedua muncullah ide-idenya, langsung produk-produknya juga sudah mulai akan dikembangkan. Kemudian juga setelah ada muncul ide produk, kemudian nanti dibimbing juga di sisi produksinya, dan akhirnya kalau sudah jadi produknya langsunglah dilombakan untuk menjual. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi sungguh luar biasa pola pembelajaran dikembangkan di YES ini. Jadi memang mengacu pada outcome yang bagus. Artinya apa? Dengan pola pembelajaran yang sistematis gitu ya, dari membuka mindset, menemukan ide, setelah menemukan ide, kemudian nanti kita akan akan diskusi lebih jauh bagaimana sih ketika punya ide bisnis ini, gimana produksinya, bagaimana keuangannya, bagaimana timnya, sehingga setelah jadi semuanya baru dibuatlah namanya proses pembelajaran namanya selling skill. Selling skill. Itu di bulan kedua, Mas. Bulan kedua masih ya? Iya. Kita masih ada di bulan ketiga lagi. Masih ada di bulan ketiga. Oke. Jadi teman-teman sekalian tetap pantau di channel ini, nanti kita akan masuk di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.